Salam Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu di dalam acara renungan harian. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama di hari ini 3 April 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, dan penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Biar kehidupan kami sebagai orang yang beriman selalu bersandar kepada kekuatan daripada Tuhan Yesus saja, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan untuk hari dan ke depan, biar firman Tuhan yang terus menjadi pedoman di depan kami. Berfirmanlah di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan tentang respon terhadap masalah. Bapak Ibu Saudara, kisah yang saya akan angkat pada hari ini yaitu tentang Lazarus dibangkitkan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencermati, cuma Injil Yohanes yang mencatat Lazarus mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dari kisah Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-44, kita akan menemukan terhadap kehidupan yang dijalani oleh Maria Marta khususnya, tentang masalah yang dihadapi dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing, tentang apapun yang Bapak Ibu hadapi, tentang masalah yang kita hadapi sekarang, sehingga kita bisa menemukan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara yang pertama di ayat pertama sampai yang keempat. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, Bapak Ibu Saudara. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, Marta kakaknya, dan Lazarus, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentang respon terhadap masalah yang kita hadapi, dikatakan Lazarus dikasihi Tuhan, Marta Maria juga dikasihi Tuhan. Tetapi ada yang berkata di dalam ayat 3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Jadi Lazarus yang dikasihi Tuhan Yesus tapi mengalami sakit, Bapak Ibu Saudara. Tentunya menggelitik melalui iman percaya kita. Harusnya kalau kita dikasih Tuhan tidak sakit. Seharusnya kalau saya disayangi Tuhan, saya tidak punya masalah. Seharusnya kalau Tuhan mengasihi saya tidak punya problem yang sampai hari ini tidak selesai. Seharusnya mungkin kita berpikir, Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya, semuanya dalam kondisi baik, ekonomi baik, keuangan baik, keadaan dunia yang terus berjalan akan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini jelas dikatakan Yesus mengasihi Lazarus, Maria dan Marta. Tapi yang dikasih ini Lazarus sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengulang lagi bahwa justru kalau kita dikasih Tuhan, justru kalau kita disayangi Tuhan, Tuhan akan membawa kita di dalam pengalaman hidup, di dalam permasalahan. Tetapi Bapak Ibu ingat, dikatakan tadi, sakitnya Lazarus tidak membawa kematian, tapi anak Allah dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, respon yang pertama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tantangan masalah apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan mengasihi kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita bukan berarti kita tidak punya masalah. Tuhan mengasihi kita bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan hidup. Tuhan mengasihi kita bukan berarti Bapak Ibu ekonominya baik-baik saja. Pasti ada sesuatu yang terus terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, di balik semua masalah yang kita hadapi, Tuhan akan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, respon yang pertama, justru kalau kita dikasihi Tuhan, kalau kita disayangi oleh Tuhan, Tuhan akan izinkan masalah-masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ditegaskan juga, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus akan berkarya dalam kehidupan orang percaya karena kita mengasihi Dia. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan akan izinkan segala sesuatu terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi sekarang ini, kita tidak boleh berkata, Tuhan tidak sayang sama saya. Kalau Tuhan sayang sama saya, seharusnya tidak ada virus corona.
Seharusnya tidak ada goncangan ekonomi yang terjadi bukan untuk keluarga kita, pekerjaan kita, tapi juga menyeluruh untuk masyarakat Indonesia. Tapi kita nggak boleh berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menemukan di balik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, justru masalah itu ada, dan yang penting nama Tuhan dimuliakan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, dikatakan hidup orang benar itu masalahnya banyak, tantangannya banyak, tapi Tuhan meluputkan. Kata meluputkan berarti Bapak Ibu Saudara kita tidak pernah mengalami, bukan. Sekeliling kita mengalami goncangan, kehidupan yang kita jalani mengalami masalah, tetapi kita akan diluputkan, kita akan dijagai, kita akan dilindungi, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, dan situ nama Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan lagi, justru kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengizinkan sesuatu hal itu terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita alami hari ini, mari kita berespon yang benar. Kita dikasih Tuhan bukan berarti tidak punya masalah, tetapi ingatlah Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang kelima saya bacakan, ayat 6 Saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencobai melempari engkau, masihkah maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui kejadian peristiwa Lazarus mati ini, Bapak Ibu Saudara, justru banyak orang belajar percaya. Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, setiap problem masalah yang kita hadapi, tantangan hidup apapun, Tuhan supaya kita belajar percaya, Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, belajar percaya. Mungkin belajar ini Bapak Ibu Saudara merupakan proses kehidupan yang setiap hari bertambah naik kelas dan naik kelas. Bapak Ibu Saudara, mungkin waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sudah percaya kalau Yesus bisa meredakan angin tofan di dalam perahu waktu itu, Saudara. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengubah air menjadi anggur. Mereka percaya. Tapi untuk perkara membangkitkan orang mati, ini hal yang luar biasa. Dan murid-murid Tuhan Yesus dituntut untuk belajar percaya. Kalau Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias Juru Selamat, Dia mampu dan Dia bisa membangkitkan orang mati dan hidup kembali, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan orang percaya, apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, belajarlah percaya. Belajar sesuatu, apa yang Tuhan mau ajarkan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Maria Marta, mereka sudah belajar melayani Tuhan luar biasa, Saudara. Mereka belajar untuk mendengar firman Tuhan. Mereka belajar untuk menyiapkan apa yang diperlukan Tuhan waktu Tuhan Yesus mampir ke rumah Maria Marta, Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk iman yang lebih tinggi lagi, iman yang lebih luar biasa lagi, Maria Marta belum percaya kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati. Makanya dikatakan biar mereka belajar percaya, biar kalian belajar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, di balik kehidupan yang kita jalani, ayo kita belajar. Belajar apa? Tentang apapun yang kita hadapi. Mungkin kalau hari kita difitnah, kita belajar untuk bisa mengampuni. Kalau hari ini mungkin ekonomi kita lagi seret, pemasukan kita lagi sedikit, kita belajar untuk hidup sederhana, mencukupkan diri dengan segala keadaan,
kita menekan segala keinginan-keinginan, kita makan segala kedagingan-kedagingan. Mungkin kalau hari ini kita mengalami sakit, Tuhan suruh untuk kita belajar percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Mungkin kalau hari Tuhan izinkan kita di rumah tidak bisa beraktivitas, sama Tuhan disuruh belajar untuk terus berdoa, mesbah keluarga dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi keadaan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita belajar percaya. Belajar terus apa yang Tuhan mau ajari dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, nyata kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita yang terus belajar. Dan mata kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah ada yang luar biasa. Terus Bapak Ibu Saudara, saya bacakan ayat yang 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Dimas berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapati Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya ulang lagi, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang dimau oleh Bapak Marta adalah, Tuhan, kalau engkau waktu Lazarus sakit, kau ada di sini, pasti Lazarus tidak mati. Seolah-olah Bapak Ibu Saudara, ini Marta menyalahkan Yesus. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, kita tuh meresponi masalah seperti itu. Kita berkata, Tuhan, seandainya Tuhan tolong, seandainya Tuhan jawab masalah saya kemarin, saya tidak mengalami seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara selalu menyalahkan Tuhan, selalu melihat keadaannya dan segala sesuatu itu yang salah adalah Tuhan, yang salah adalah orang lain, yang salah adalah suamimu, yang salah adalah istrimu, yang salah adalah orang-orang di sekelilingmu. Inilah respon dari yang dikatakan oleh Marta. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus ayat 32, berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi Bapak Ibu perbedaannya adalah kalau Marta tidak tersungkur, tapi kalau Maria tersungkur di kaki Tuhan dan dia berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, engkau tidak mati. Ada perbedaan respon. Tersungkur dulu di hadapan Tuhan dan dia meminta sesuatu, menyampaikan isi hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan yang Bapak Ibu hadapi, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tersungkur di kaki Tuhan, baru kita mengkomunikasikan apa yang menjadi keluh kesah dalam kehidupan kita. Itu yang diajarkan oleh kehidupan yang dijalani dalam kehidupan kita untuk melihat respon dari Maria. Tetapi kalau tadi Marta, Bapak Ibu Saudara, dia langsung ngomong, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak mati. Terus apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Sebab jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Sudah, Yesus menangis. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu apa yang menjadi kepedihan hati kita. Yesus tahu apa yang baru kita hadapi hari-hari ini. Yesus tahu berapa uang di dalam dompetmu, di ATM-mu, di kocekmu, Bapak Ibu Saudara. Dia mengerti yang Bapak Ibu hadapi. Dia ikut menangis. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan kita. Terus Bapak Ibu Saudara, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi berapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bapak ibu saudara, Tuhan menyuruh batu itu supaya dibuka. Tetapi dikatakan Bapak ibu saudara, begini, Marta, Tuhan sudah 4 hari. Tidak mungkin sudah bau, sudah busuk. Tapi Tuhan mengatakan, kamu harus percaya, Bapak ibu saudara. Itu dikatakan angkat batu itu, dan batu itu diangkat. Dan Tuhan berdoa kepada Bapaknya di dalam kerajaan surga, dan Lazarus dibangkitkan. Bapak ibu saudara, untuk mengangkat batu itu manusia masih bisa. Tetapi untuk membangkitkan orang mati, ini pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi kita mengerti Bapak ibu saudara, dalam kondisi keadaan seperti yang kita hadapi sekarang ini, tanggung jawab yang kita lakukan sebagai manusia. Selebih daripada itu adalah kuasa Tuhan yang melindungi kita. Kalau kita di hari-hari ini dianjurkan untuk diam di rumah, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, Bapak ibu saudara, kita jalankan saja. Kita menjaga kesehatan, tidur cukup, makan cukup, Bapak saudara, gizi cukup, dan semuanya kita lakukan sebagai manusia. Karena kita mampu untuk melakukan itu sebagai tanggung jawab. Tapi selebih daripada itu kita nggak ngerti. Dan Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan kita. Untuk mengangkat batu itu tugasnya manusia. Untuk membangkitkan orang mati, pekerjaan Tuhan Yesus kita. Untuk yang kita lakukan hari ini, kita lakukan dengan sukacita. Tetapi lebih daripada itu, kita percaya Tuhanlah yang melindungi, menjaga kita semuanya. Tapi ingat Bapak ibu saudara, adalah orang-orang yang bertanggung jawablah yang juga dijagai Tuhan. Tidak boleh kita hidup sembrono. Tidak boleh kita hidup sembarangan. Kita tidak jaga kesehatan. Kita tidak mau tinggal di rumah. Kita keluyuran kelayapan di mana-mana. Terus kita minta Tuhan jagai, Tuhan sembuhkan. Tidak bisa. Sebagai manusia kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai Tuhan Yesus. Dia yang menguasai kehidupan kita di luar kekuatan manusia. Sehingga waktu itu saudara, Lazarus bisa dibangkitkan. Ini respon terhadap masalah. Mari Bapak ibu saudara, orang yang dikasih Tuhan pasti tetap punya masalah. Justru dalam masalah itu Tuhan suruh kita belajar. Respon kita harus kita tersungkur di kaki Tuhan. Dan ingat Bapak ibu saudara, tanggung jawab sebagai manusia kita lakukan dengan sukacita. Lebih dari segalanya itu, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan kita pasti bisa melalui setiap apapun yang kita hidupi hari ini, tentang masalah, tentang wabah corona, tentang apapun juga menyangkut ekonomi, keuangan. Bersama dengan Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Mari kita berdoa. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa buat orang-orang percaya, supaya kehidupan yang mereka jalani dengan keadaan kondisi yang tidak baik hari ini, terhadap masalah wabah corona di mana-mana, supaya umat-umatmu, supaya orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan meresponi dengan respon yang benar, supaya mereka terus tersungkur di kaki Tuhan, supaya mereka belajar apa yang harus mereka temukan di balik virus corona ini, supaya mereka semakin membangun hubungan dengan Tuhan melalui mesbah keluarga, doa pribadi, sehingga menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka sebagai manusia bertanggung jawab atas kehidupan yang mereka jalani, tentang hidupnya, tentang bersama keluarganya, bersama dengan suami istri, bahkan anak-anaknya. Tetapi kami percaya selebih daripada tanggung jawab kami, Tuhan Yesuslah yang melindungi kami, Tuhan Yesuslah yang memampukan kami, Tuhan Yesuslah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Sehingga segala sesuatu yang terjadi kami percaya pasti mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa, beri kekuatan, berikan perlindungan, anugerah kepada seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan berkat Allah mencapai kehidupan mereka, sehingga di dalam kehidupan apapun yang mereka hadapi hari ini, mungkin dalam kesederhanaan, mungkin di dalam kekurangan, mungkin di dalam ketakutan dan kecemasan, Tuhan sebagai Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Diberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.